warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Di antara hal yang akan sering saya ulang-ulang ialah perkataan dari Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan penjelasan beliau, tafsir beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ila akhir ayat. Dari bagian qu anfusakum wa ahlikum nar, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan at-tibuhu wa ahlikum. Padahal menariknya bahwa adat itu kita sering dengar bahwa adat itu sesudah iman. Apa dengan kata lain, iman qabla adat dan adat itu sebelum ilmu. Ya. Apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu mengenai apa yang perlu kita lakukan untuk baguskan adab, yakni dengan memuliakan mereka, akrim baladak. Dan kalau kita dan akrim baladak itu muliakanlah anakmu. Ini perkara dari Muhammad bin Sirin rahimahullah taala. Nanti di bagian akhir dari pertemuan yang lalu kita membahas tentang qaulan thayyiban. Yang kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, maka sesungguhnya kita itu dapat berbicara dengan lembut, fabima rahmatin minallah, atas rahmat Allah, dengan rahmat Allah saja kita bisa seperti itu. Sehingga di antara upaya-upaya yang perlu kita lakukan agar kita itu dapat bertindak, dapat berlaku lemah lembut itu, selain memang kita berusaha keras untuk mendidik diri kita, adalah kita mencari sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang sangat penting. Hanya saja ini tidak kita bicarakan secara rinci pada saat ini. Insyaallah pada waktu berikutnya kita akan membahas betapa semakin kita tengok agama ini, semakin tampak bedanya dengan apa-apa yang kita jumpai di sekeliling kita saat ini. Hari ini banyak anak-anak yang diajari untuk bangga dengan dirinya, merasa bergantung kepada dirinya. Sementara pada saat yang sama Rasulullah Muhammad SAW mengajari kita itu doa agar tidak sekalipun kita ini melepaskan diri dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita memohon agar tidaklah kita itu sampai terjatuh kepada bergantung kepada diri sendiri walaupun hanya sebentar saja, karena kita ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bab yang lain, bab yang berbeda. Hanya saja ini saya perlu singgung sejenak, sehingga kita ini tidak bermudah-mudah ketika ada hal-hal yang tampaknya bagus, tampaknya benar modern, ini ilmiah dan lain-lain, lalu menyamanyamakan itu berarti berbeda. Menyamanyamakan itulah pintu syubhat yang sangat berbahaya. Dan dari waktu ke waktu kita menjumpai banyak seperti itu. Nanti lagi musim apa, tiba-tiba banyak sekali yang bikin. Maksudnya gimana itu? Ketika sedang
marah di mana-mana orang berbicara mengenai kecerdasan emosi. Budul kita bikin acara-acara kecerdasan emosi Nabi, kecerdasan emosi. Oh, Islam sudah mengajarkan lebih dulu. Itu tidak membuat kita semakin kenal dengan tuntunan agama kita. Fitrah. Oh, ini karena bahas tentang tabula rasa, anak itu lahir dalam keadaan polos atau apa-apa. Itu agama namanya fitrah. Itu termasuk hal-hal yang justru menjauhkan kita dari petunjuk. Gak usah disama-samakan di pada akhirnya rusak. Lalu kayaknya sama saja kita perlu berhati-hati. Apa? Tenan podo kok. Karena sangat mungkin apa yang tampaknya mirip itu sesungguhnya sangat berbeda. Jangankan begitu, yang sungguh-sungguh sama itu loh zahirnya bisa sangat berbeda hakikatnya. Amalan orang munafik dengan amalan orang beriman itu zahirnya sama, tetapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Nah, nanti kita tengok pelan-pelan, kita bahas pelan-pelan mengenai ad-dibuhum wa 'allimuhum. Yakni didikkanlah kepada mereka adab dan didikkanlah kepada mereka ilmu. Ini menunjukkan bahwa mendidikkan adab merupakan penjagaan terpenting agar anak-anak kita itu terhindar dari rusaknya akhlak serta keroposnya iman. Ini penjagaan. Sebelum ilmu. Mendidikkan adab bukan sekedar mengajarkan pengetahuan tentang adab. Kalau hanya berhenti sebagai pengetahuan tentang adab, maka orang tahu tapi tidak membekas pada dirinya. Loh, yang sekarang korupsi itu hasil mereka semua pernah mendapatkan pelajaran pendidikan moral Pancasila nggak? Wah, ada yang petugas pengibar bendera. Ya. Ikut penonton P4 kan dulu? Ikut meskipun dari Islam memang sudah aneh. Pengamalan kok sudah penghayatan. Ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu ya. Tapi sudah contoh bahwa sekedar pengetahuan saja tidak ada pengaruhnya. Bukan pula sekedar pembiasaan semata-mata. Alangkah banyak anak-anak yang masuk di pondok pesantren, boarding school, apapun lah itu istilahnya. Mereka dibiasakan setiap hari, tetapi tidak perlu waktu lama. Begitu pulang sudah hilang, dan biasanya yang disalahkan orang tuanya. Cara paling mudah kan menyalahkan orang lain. Loh, mohon maaf, ketika kita itu memasukkan anak kita, menitipkan anak kita, mempercayakan anak kita di boarding school, kesempatan kita untuk mengaruhi mereka selama mereka di pondok berapa persen? Umumnya berapa persen? Boleh berkunjung ke pondok mereka itu sebulan berapa kali? Satu kali, berapa jam? Efektif ketemu mereka berapa jam? 2 jam. 2 jam. Ajib ya. Nah, ada pondok yang lebih longgar, itu pun tidak boleh seharian penuh. Padahal anak kita di pondok berapa jam sebulan? 600 lebih. Coba kita tengok. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Ping 30 kali 30 berapa? 720. Lah kalau kita itu hanya ketemu 2 jam, berapa persennya? 0, awang 7 jam aja nggak nyampe 1%. 0,9% kan 0,9%, bukan 90%, 0,9. Maka nganggo pikiran sing bodoh-bodoh wae. Seandainya kualitas pendidikan di rumah dan di pesantren itu sama, kudune. Kalau anak itu rusak karena ketemu kita, percuma banget.
Kita kan mestinya tanya, loh ini baru pulang seminggu, sudah hilang. Nah, kalau kelas lama-lamanya, lulus. Apa yang bisa diharapkan? Mohon maaf ya, itu kadang-kadang tegas sekali. Tolong Bapak Ibu sekalian, kami sudah bersusah payah. Rumah samu wong tua iki nyeneng-nyeneng kok. Yo no ya sing kuwi. Tolong yang sudah kita bangun dengan susah payah ini jangan dirusak. Loh, wong tua sing normal apa ya sing rusak ta? Wong mondoke kuwi mergo pengen apik to. Kita sebenarnya perlu bertanya. Lah lalu yang saya bisa harapkan ini apa? Oh belum nyampe rumah sudah hilang. Gitu ya. Ini contoh-contoh. Tapi tadi anggapan bodoh dengan cara yang sangat awam saja. Seandainya kualitas pendidikan di rumah dan di pesantren itu sama, maka ketika anak itu rusak, kasarnya rusak pol gara-gara ketemu bapak ibunya, real. Itu harusnya dapat dinetralkan dengan dua kalinya. Padahal di pondok berapa kalinya? Kalau dua kalinya kan cukup 4 jam, apa 10 jam lah. Di pondok berapa jam? Banyak sekali. Nah, ilustrasi ini saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa kalau adab itu dianggap sebagai pembiasaan saja, maka tidak membekas pada diri mereka. Itu pun masih mending kalau menjadi kebiasaan. Pembiasaan belum tentu melahirkan kebiasaan. Boleh jadi hanya perilaku berulang. Insya Allah akan kita bahas pelan-pelan bedanya apa. Kebiasaan itu nerang lakoni ya enak, tapi tanpa penghayatan. Begitu dia pindah ganti lingkungan, ya pindah juga ganti juga kebiasaannya. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang ada di sekeliling, bukan mengikuti apa yang dia kirinya baik dan benar. Sehingga kalau mendidikkan adat itu hanya pembiasaan, kita tinggal anak itu hilang. Padahal kita didik itu kan agar sepeninggal kita, agar kalau nggak ada kita, anak tetap baik. Dalam hal ini maka kita dapat mengambil kesimpulan mendidikkan adab itu ya berarti mendidik disertai ilmu, bukan sekedar cuma nyontoni tok. Sebagian orang mengatakan satu contoh itu jauh lebih efektif dibanding 1000 kata-kata. Lalu bablas. Kalau kita ngasih contoh, kita nggak perlu ngasih nasihat. Lebih itu, wong teladan terbaik kanjeng Nabi kan memberi nasihat juga. Benar nggak ya? Anak nggak perlu dikasih nasihat, anak jangan dikasih nasihat. Anak nggak suka dinasihati. Yang penting dikasih contoh. Nah, itu seolah-olah benar tapi tidak berdasar. Nah, kalau anak-anak itu dinasihati mudah emosi, berarti berarti dia masih bermasalah, entah dalam soal imannya atau soal yang lain. Karena manusia beriman itu senang dituturi, dan dia juga nuturi, mengingatkan. Caranya tidak menjadi dengan menceramai. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikutnya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Cukup tidak? Di surat yang lain ada tambahan watawasau bil marhamah. Saling mengingatkan. Namanya saling berarti suasananya hidup. Dan disitulah perlunya kita menyiapkan keluarga kita agar keluarga ini menjadi bi'ah sholihah. Yang kalau keluarga kita jadi bi'ah sholihah, suasana saling mengingatkan itu akan hidup. Jadi boleh di
ingatkan sama anaknya ya ora nesu. Mbokmu iku luwih tua le. Ya iyalah. Nek luwih nom sing adik. Kan mbok. Ada orang tua diingatkan anaknya nesu, tapi berharap agar anaknya mau dinasihati. Lah pripun to? Wong sing kei contoh gampang nesu ki mbok dhewe. Sehingga akhirnya sekarang ini orang tua banyak yang mau nasihati sudah bingung sendiri. Ustaz, gimana cara mengenal anak tanpa merasa dinasihati? Loh, buruknya nasihat itu mengikuti. Padahal ad-dinu nasihat. Ra gelem nasihat, ra gelem agama loh. Kalau anak-anak kita tumbuh remaja, semakin bertambah umurnya, semakin gak mau nasihat, berarti ada yang salah dalam soal. Nah, di antara kesalahan itu adalah hilangnya adab. Dari berbagai pembahasan tadi itu, sekali lagi kita dapat menyimpulkan, mendidikkan adab itu berarti mendidik yang disertai ilmu dan ditegakkan di atas ilmu yang hak. Artinya nyampaikannya dengan ilmu. Nyapa toh? Kok harus seperti ini? Kenapa toh harus seperti ini? Ilmunya kita sampaikan dan ditegakkan di atas ilmu yang hak. Kita berlaku kepada dia lembutnya dengan ilmu, tegasnya dengan ilmu. Saya ingat tadi malam saya ngisi di suatu tempat, lalu ada yang tanya, Ustaz, gimana caranya kita didik anak itu tidak pakai keras? Pasti mau saya tanya, Mas ini gimana? Ya kan kita didik itu harus dengan lembut. Oh gitu. Ngapunten, personel jenengan itu keras apa tidak? Oh enggak keras. Berarti lembek. Ya, maksudnya gimana? Lah ya enggak keras, berarti lembek. Ya kalau keras kan apa katanya lembut. Lembut itu katanya apa? Mohon maaf, tampaknya sepele. Keterampilan berbahasa tingkat sederhana itu penting. Lawan kata dari lembut apa? Kasar. Lawan kata dari rifq itu arif itu anas. Kasar. Bukan keras. Wadribuhum dan pukullah. Apa ya udah keras? Kalau kemudian, nah kita pukul ya, nah bukan mukul kui, ya enggak? Yang jelek apa? Kasar. Lau Fatimah binti Muhammad sarakat, keras itu, tapi tidak kasar. Mobil itu tambah mewah. Saya nggak punya mobil mewah, tapi kalau naik ya berbagai kesempatan ngisi acara macam-macam. Makin mewah mobilnya, apakah kemudian personelnya makin lembek? Tidak. Tetap keras, tapi makin lembut. Keras dan sekaligus lembut. Gitu ya. Nah, ini tadi hanyalah ilustrasi bahwa kita mendidik disertai ilmu dan ditegakkan di atas ilmu yang hak. Apa akibatnya kalau tidak ditegakkan di atas ilmu yang hak? Contoh, Bapak Ibu sekalian, anak-anak suka dinasihati enggak? Makanya enggak. Karena itu jangan ngasih instruksi kepada anak, sampaikan dengan bahasa tidak langsung, ketoke bener, ketoke. Tapi apakah itu yang dicontohkan? Ibu-ibu suka diperintah enggak?
Karena itu jangan nasihatin anak dengan kalimat perintah. Ngajarin anak dengan kalimat perintah. Mohon maaf, ini bukannya benar ya. Itu contoh sing batil. Akhirnya banyak ibu-ibu, termasuk guru-guru PAUD, menghindari kalimat perintah dan larangan. Pada dua-duanya ini merupakan kunci terpenting kalau menanamkan keyakinan, menanamkan sikap dengan menggunakan kalimat perintah dan larangan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menanamkan iman kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau pakai kalimat berita apa kalimat perintah? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillah. Kalimat berita apa kalimat perintah? Kalimat perintah. Kenapa ya bocah stres? Belum lama ini saya ngisi di Jawa Timur. Ustaz, kan kalimat perintah itu bikin gak kreatif. Saya tanya, mohon maaf, HP jenengan buatan mana? Beli Cina. Udah pernah ke Cina? Cina itu berikan keras loh, banyak menggunakan kalimat perintah. Ada ponakan saya tinggal di Cina. Ya. Kalimat perintah. Kalimat perintah. Kalimat perintah. Bahwa kita kepada Allah coba kalimat perintah kok. Pas berdoa. Nah. Juga pakai kalimat larangan ya. Jadi bukan sekedar sekali lagi pembiasaan fisik. Tidak ada takdir, tidak ada pendidikan adat kalau tidak disertai dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu mendahului perkataan dan amal. Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ini yang kadang terlalaikan. Terlalaikan kenapa? Karena loh, kan adab dulu baru ilmu. Ya itu ilmu-ilmu liyane kuwi. Dan kalau seseorang itu hanya dicontoni itu dibiasakan, nggak perlu waktu lama 20 tahun kuwi. Ada yang belajar adab sampai 20 tahun kan? Sebagian lainnya salah memahami kedudukan adab dalam mendidik anak. Adab memang sebelum ilmu, tapi bukan berarti pendidikan adab tidak ditegakkan di atas ilmu. Kalau tanpa ilmu bagaimana disebut mendidik? Ya enggak? Sebagian keliru menyimpulkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala tatkala memberikan nasihat kepada seorang pemuda Quraisy. Ta'allamal adab, pelajarilah adab qabla an ta'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Coba, padahal di dalam nasihat itu sebenarnya sudah sangat jelas. Ta'allam, berarti ilmuilah, terang benderang, seterang cahaya matahari di siang hari, bahwa adab itu ditegakkan di atas ilmu. Maka perhatikan tadi perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika memberikan nasihat, ta'allamal adab, ilmuilah, pelajari ilmunya. Bagaimana dengan adab itu? Tuntutlah ilmu tentang adab. Pelajari itu kan berarti orang mirok kita. Nah, saya merasa perlu mengingatkan hal ini karena banyak yang salah paham mengenai pentingnya mendahulukan adab. Padahal takdir pendidikan adab itu pada mulanya merupakan proses yang tidak terlepas dari ilmu. Sekali lagi, bukankah perkataan dan perbuatan itu harus dengan ilmu?
Bukankah ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan? Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka makna taktib adalah pendidikan adab yang ditegakkan di atas ilmu. Adapun makna adab sebelum ilmu adalah pendidikan adab yang ditegakkan dan dibagari oleh ilmu didahulukan daripada pengajaran ilmu-ilmu syar'i lainnya. Itu pun ada ilmu-ilmu syar'i yang tidak dapat ditunda karena diperlukan untuk dapat melakukan syariat ini, yakni ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain dan sifatnya sifatnya memang mendesak. Waris belum dipelajari, tapi urusan bersuci dan lain-lain tidak perlu nunggu, kan adabnya belum terbentuk. Engko wae lemulan gimboten. Walaupun adabnya belum terbangun dengan kokoh untuk urusan agar dia dapat menjalankan perintah cara bersuci itu ya ora nunggu menjadi pribadi yang kokoh. Umur 7 tahun wis dimulai. Apa itu? Memerintahkan sholat dan mengilmukan tentang perintah ini. Dia dimulai umur 7 tahun. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa tidak semua ilmu itu disampaikannya sesudah adabnya selesai. Nah, pripun? Umur 10 tahun suruh memukul. Nah, urung mudeng dengan aja enggak? Dari mana hak kita untuk memukul? Karena kita itu tidak boleh memberikan hukuman kepada seseorang termasuk anak kita kalau mereka tidak mengetahui ilmunya. Karena itu kalau zaman saya kecil dulu, umur 7 tahun mulai ngaji kitab-kitab fikih yang sifatnya sangat elementer, sangat pengantar banget. Sehingga sebelum 10 tahun dipastikan anak itu nanti kalau umur 10 tahun nggak sholat sudah boleh dipukul. Jadi anak umur 9 tahun nggak perlu ibunya ikut seminar bagaimana mengkomunikasikan masalah menstruasi kepada anak. Dulu sampai ada seminar tuh. Gimana menyampaikan pada anak, ibu sholat. Kenapa? Anak masih mudeng. Anak sudah paham. Sehingga ketika ibunya lagi nggak suci ya, anaknya sudah bilang, "Mak, ngapain sembunyi-sembunyi, Mak? Makan di sini aja Ramadan." Mak lagi dapat diskon. Kenapa? Karena anak mudeng. Nah, ilmu-ilmu semacam itu tidak menunggu selesainya takdir pendidikan adab. Ya. Ini hal-hal yang kita perlu. Soalnya, kok anak nggak ada janji masuk pemilu? Ya kan ini Ustaz. Adab dulu. Nah di sini ya. Jadi sekali lagi makna adab sebelum ilmu adalah pendidikan adab yang ditegakkan dan dibagari oleh ilmu didahulukan daripada pengajaran ilmu-ilmu syar'i lainnya. Ekonomi Islam, mengkuse tentang perniagaan, mengkuse ya, mengkuse. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, maka dalam keadaan seperti inilah kita memahami nasihat dari musannif ta'lim muta'allim. Ini yang sudah sering sekali saya sampaikan. Ta'lim ini isinya Masya Allah sangat banyak, tapi yang sering saya sebutkan itu ini. I'lamu anna talibal ilmi
la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustaz wa tawqir. Nanti kalau kita tengok nanti ada lagi pembahasan adabnya guru, adabnya orang tua. Kita bicara mengenai pendidikan adab, tapi hari ini banyak yang nggak nyambung bahwa kita itu pun dituntut untuk memiliki adab. Kok bisa? Lah nasihatnya emaknya Imam Malik itu ambillah adab darinya sebelum mengambil ilmu darinya. Kata dia kan ta'allam mengatakan itu balik, pelajarilah adab. Itu berarti gue itu memang jadi guru sih kayak ngono ki ya Masya Allah. Jadi guru semacam itu tidak komplain lagi dengan jam mengajar. Kenapa? Karena anak menjumpai dia di mana saja, di sekolah maupun di pasar, di Klaten maupun di mungkin suatu saat ketemunya di Köln, di Jerman, mungkin ketemunya di mana lagi melaku ramudeng di sawang murite, tetap sama. Bukan ning sekolahan kudungan 100 meter dari sekolahan harus dilepas. Apa pelajarannya dari tadi itu? I'lamu anna talibal ilmi la yanal ilma wa la yuntafa'u bih. Maksud tadi, ketahuilah seorang penuntut ilmu atau talib itu tidak akan peroleh ilmu dan tidak pula ilmunya bermanfaat baginya kecuali dengan mengagungkan dan memuliakan ilmu itu dan ahlinya dan pemiliknya. Wa taqdimil ustaz, dan takdim kepada ustaz pada gurunya, wa tauqiri, dan memuliakannya. Apa pelajarannya dari sini? Kunci agar dapat meraih ilmu dengan mudah, baik dan utuh, sekaligus menjadikan ilmunya bermanfaat adalah dengan menegakkan adab. Terus belajar. Untuk menegakkannya gimana? Nah, itu kan berarti ada bekal ilmunya kan? Ada bekal ilmunya. Dalam kaitannya dengan ini adalah adab terhadap ilmu dan yang terkait dengannya. Masya Allah. Saya jadi ingat ketika saya kuliah di psikologi. Karena didikan agar mendahulukan guru, saya sering cerita juga ini pengalaman. Nilainya E, tapi saya nggak kecewa. Kenapa? Ada dosen yang Masya Allah kalau ngajar bagus sekali. Tapi beliau punya aturan, selangkah di belakang beliau nggak boleh masuk kuliah, dianggap tidak masuk. Cuma khusus saya waktu itu masih boleh masuk, sehingga saya masih senang buat ini berarti masih dapat nilai. Yang kedua, beliau mempunyai aturan 5 kali nggak masuk nilainya E. Saya naik lantai 2, kuliah di lantai 2. Beliau naik. Teringat saya diajari untuk mendahulukan guru agar ilmunya manfaat. Maka saya siap menunggu beliau lewat, saya mengikuti di belakangnya. Rupanya ini yang menjadikan saya boleh masuk, tapi tetap tidak dapat nilai. Menyesal? Tidak. Karena alhamdulillah waktu itu saya diajari oleh ibu saya, sing penting ilmu manfaat. Yang penting barokah ilmu. Jadi ketika nggak dapat nilai nggak apa-apa. Semester berikutnya ambil mata kuliah yang sama, dosanya beda. Yang pertama cari ilmu, yang kedua cari nilai agar bisa lulus. Nah, beda memang dosanya. Nah, secara keseluruhan adab itu merupakan dasar pembentuk
kualitas sikap mental pada diri anak. Dan ini akan lebih mudah untuk dididikkan jika ikatan batinnya anak dengan kita itu baik. Ikatan batin antara anak kita itu akan lebih mudah untuk terbangun apabila anak itu sering berinteraksi dengan kita. Interaksi dengan kita itu akan lebih mudah jika kita bergaul dengan anak dengan menegakkan akhlakul karimah. Jadi nyambung dengan bahasan yang lalu. Dengan itulah maka dimungkinkan untuk hidupnya hiwar, bincang-bincang antara kita dan anggota keluarga. Sementara, sehingga saya sudah sebutkan pada teman yang lalu, hiwar itu merupakan hal penting agar insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu sebagai komponen, sebagai unsur pembentuk bi'ah yang baik, itu berfungsi sebagai manusia. Tandanya berfungsi sebagai manusia itu ialah hidupnya hiwar. Hari ini banyak anak rata ngomongan belas kalau bapak karo boy. Menteleng dengan HP. Rata ngomong-ngomongan. Sehingga tidak ada suasana yang hidup di sana. Kalau anak-anak itu masih ngobrol, masih ada duduk bareng dengan bapak ibunya, dengan saudaranya, duduk bareng bukan karena didudukkan. Sini, duduk sini. Maka itu artinya anak seperti nunggu sidang tilang SIM. Yo ngenteni yo. Tinimbang kalau di masalah ya dinteni baik. Ditunggu saja, nunggu selesainya. Sing waras ngalah. Berarti sing waras apa? Anake. Sing ra waras? Jenengan udah bilang itu ya. Dan bagusnya kualitas sikap mental merupakan kunci terpenting, bahkan ketika kita berbicara tentang membangun keunggulan pribadi anak-anak kita, maka dahulu, wallahu a'lam bishawab, para ulama kita ketika membahas mengenai tarbiyatul aulad tidak berbicara mengenai bakat. Ada yang lebih mendasar lagi. Ada yang lebih mendasar lagi. Apa itu? Kualitas sikap mental. Bocah rada kendo IQ 90 ya normal nih rata-rata rata-rata bawah. Itu bisa lebih berprestasi dibanding yang IQ-nya 110 atau 120, manakala kesungguhannya di dalam menurut ilmu jauh lebih tinggi dibanding yang IQ-nya 120. Gitu ya. Nah, kembali lagi. Salah satu yang sangat penting adalah himmah. Sesiapa yang memiliki ulul himmah, himmah yang tinggi dan khusyuknya jiwa, maka segala kebaikan akhlak akan terhimpun pada dirinya sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bocah serakaruan, begitu dua hal ini ada pada dirinya, maka dia akan baik. Satu persatu akhlak buruknya akan terlepas, akan hilang berganti dengan akhlak yang baik. Sebaliknya, mbok yo awale wis apik tenan bocah iki. Anak itu sudah sangat baik. Tetapi kalau dia itu memiliki dunul himmah, himmahnya itu cetek, dangkal, ecek-ecek, sementara hawa nafsunya melambung tinggi, maka dia telah menghimpun segala akhlak yang buruk. Awalnya anak baik bisa satu persatu merotoli jadi buruk. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Faman 'alat himmatuh wa khassa'at nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Wa man danat himmatuh
Wa tawat nafsu ittasafa bi kulli khuluqin radhir. Dengan demikian maka, karena nanti kita akan melihat bahwa adab itu ya 11-12 dengan akhlak. Dengan demikian maka, kalau kita itu ingin memberikan adab, dua hal ini perlu kita perhatikan. Himmahnya yang tinggi, kuliah S1, S2, pengen iso melaku, pengen iso melaku, pengen foto ning Roma. Padahal mau Roma sendiri ya ora kok terus, aku foto di sini loh. Dua hal ini kita kokohkan. Himmahnya. Jangankan kok dua hal berkumpul. Dunuwul himmahnya cetek, plus hawa nafsunya melambung tinggi. Himmahnya rendah itu saja. Uang kok orang bercita-cita. Cita-cita itu berarti jadi apa? Tapi ingin melakukan apapun ya cita-cita. Secara umum cita-cita dapat dibagi menjadi 3. Sing paling umum pingin dadi apa? Itu yang diajarkan oleh guru-guru TK semenjak kita belum bisa baca. Masa iki ya sono. Hari sekarang, hari gini kok cita-cita pengen jadi insinyur. Nggak akan terwujud itu. Kecuali kalau dia keluar dari luar negeri. Kenapa? Kuliah di UGM ya lulus nggak jadi insinyur. ST, sarjana teknik. Nah, dulu kan IR insinyur. Sekarang ya jadi ST, sarjana teknik. Nggak tahu kalau sarjana teknik elektro, singkatannya apa? STLR ya. Menjadi. Nah, yang banyak dikobarkan itu menjadi pengusaha. Makanya akhirnya terus-menerus hanya berusaha. Yang kedua adalah cita-cita memiliki duwe apa. Ada orang itu kalau organisasi memang memiliki, kadang nggak bergelap mata jalannya apa. Nah, yang ketiga ada cita-cita itu yang lebih bersifat ngelakoni apa. Apa sedang nanti kalau sudah besar? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin melakukan hal-hal berharga. Tapi ala kulli hal, kita itu perlu risau kalau ada anak kita atau anak murid kita himmahnya rendah, himmahnya kecil. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengingatkan, la tasghuranna himmatakum. Janganlah kalian tasghuranna itu menjadikan cetek, menjadi kecil. Janganlah kalian mengecilkan himmah kalian. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi kemuliaan daripada atau kecuali himmah yang rendah atau himmah yang cetek ya. Masya Allah. Jadi kalau anak itu himmahnya cetek, kamu tuh pengennya apa anak nanti kalau sudah besar? Aku pengen dia bisa makan padang. Ya itu tidak bisa Allah.
Dia hanya kerja di rumah makan Padang bagian desa-desa kan. Itu pekerjaan sebenarnya mulia dari segi pekerjaannya. Tetapi ketika cita-citanya hanya itu, wes, wes. Kenapa? Karena yang diangan-angan cuma ning panganan tok. Maka dalam kondisi itu orang muda menggadaikan idealisme. Berbeda dengan orang yang idealis. Dia siap untuk berpayah-payah nyambut gawe dan tukang isai-isar apa-apa. Sing penting ki orang nanti nerabas yang haram. Dengan ini saya bisa punya waktu yang lebih longgar. Ada orang-orang yang memilih pekerjaan yang secara dohir itu kayak menurut. Kenapa? Karena dia sudah punya rencana sendiri. Dengan kerjaan itulah dia bisa punya waktu lebih banyak untuk belajar untuk yang lain-lain. Ada orang, Allah alam sebab dia masih di UAE atau enggak, kerja sudah cukup mapan, lalu memilih untuk resign, ganti kerjaan jadi supir taksi. Kenapa? Karena pada jam-jam tertentu dia bisa off-kan taksinya itu, masuk HP-nya, dia ikut ngaji. Selesai ngaji diurutke meneh. Zaman itu ya nggak tahu sudah ada belum semacam di sini taksi-taksi online ya. Begitu pula sebagian orang ada yang memilih itu. Kenapa? Wayahe ngaji off kabeh. Begitu rampung di sini di masjid ya, jadi on kan. Kenapa? Karena di situ dia memiliki kesempatan. Artinya bukan soal penggaweane opo, ning alasannya opo. Jadi la tazhuranna himmatakum. Jangan jadikan, jangan biarkan, jangan kecilkan himmahmu itu kecil. Maka mempelajari dan menegakkan dalam diri kita sendiri memerlukan proses untuk mengilmui dengan ilmu yang sesungguhnya. Bukankah ilmu yang bermanfaat itu menjadikan pemiliknya bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih bagus adabnya? Artinya adabnya bagus bukan karena ingin dapat penilaian orang lain, tetapi karena dia ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Petikan Gusti Allah. Ini berarti mendidikkan adab kepada anak haruslah merupakan proses mengilmukan adab dan membentuknya sehingga terwujud dalam diri mereka. Kalau begitu, mendidikkan adab itu disertai ilmu enggak? Disertai. Dari sinilah maka kita melihat kenapa kalau cuma sekedar pembiasaan saja mudah hilang, mudah terkikis. Nah, kalau adabnya sudah bagus, masya Allah, akan memudahkan anak memahami ilmu. Ada orang yang sangat berilmu, tapi kalau menerangkan tidak bisa, suaranya agak lebih berapi-api seperti luar negeri, nggak sangat berapi-api. Ada orang kalau mengajarkan ilmu itu monoton banget. Tapi kalau yang hadir itu memang betul-betul menghendaki ilmu, maka guru yang monoton itu nggak pakai ngelihat kepada audiensnya, kepada murid-muridnya. Mulang wis dingkluk, suarane datar, monoton. Tapi kalau anak itu memang betul-betul memiliki adab yang baik kepada ilmu, kepada ahli ilmu, kepada gurunya, suarane pelan wae di mat-mating. Sehingga
kesibukan guru itu mempelajari ilmu yang akan diajarkan, bukan bagaimana tampil atraktif. Sekarang guru-guru banyak yang menguasai joyful learning, fun teaching, sehingga yang diingat anak justru adalah lucunya guru dibanding ilmunya. Saya agak melompat sejenak kepada psikologi ya. Tandanya pembelajaran itu terjadi secara otentik itu apa? Tandanya adalah selesai belajar mereka ngobrol yang sifatnya substantif. Sing dibahas kuwi ilmune, dudu lucune gurune. Namanya substantif conversation. Lalu yang kedua, tandanya dia belajar itu tenanan otentik. Dia berusaha menghubungkan apa yang dipelajari itu dengan realitas sehari-hari, connecting to the world. Dan tandanya dia belajar otentik, dia mikirnya lebih tinggi, higher order thinking. Sehingga setelah itu dia akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dibanding yang lainnya. Deep knowledge itu tandanya. Mohon maaf atas dengan psikologinya ini ya. Tapi sebagai ilustrasi. Coba kita lihat. Terutama di Masjid Nabawi itu. Baik teori sangat gak kondusif itu. Wong ramai sekali orang hilir mudik lalu lalang. Casinau itu ya, baik teori bukan tempat yang recommended itu. Distraksinya kan banyak. Pengalih perhatiannya yang teralihkan. Tapi ketika anak itu adabnya kepada ilmu telah terbangun, tidak goyah, bukan kemudian ada orang lewat dia. Saya itu suka melihat majelis ilmu itu, bukan ngikutin. Bukan berarti itu nggak baik itu ikutin. Maksudnya saya senang lihat tuh, baik yang anak kecil maupun yang sudah wis brosok gede maupun yang orang dewasa itu. Nah ini suasananya sangat distraktif gini, distraksinya kan tinggi. Tapi mereka ya mendalam banget tuh. Padahal rano ya, saya nggak pernah menjumpai para masyayikh terus ngajar Quran. Assalamualaikum rano. Nggak ada. Lemulang yang lucu, monoton, tapi anak-anak kecil itu begitu dekatnya, bersungguh-sungguh. Ini pelajaran yang nyata loh. Nanti kalau misalnya dari sini ada rombongan umroh itu nanti perlu disempatkan. Apa programnya yang di luar program biro-biro umroh? Survei halakoh majelis ilmu. Survei dulu. Dan yo menang. Selesai adzan dilanjutkan sebentar. Lalu mereka beranjak untuk sholat. Jadi disinilah kita dapat memahami mengapa bagusnya adab memudahkan anak memahami ilmu. Akan tetapi ada hal yang mendasar dibandingkan manfaatnya untuk memudahkan memahami dan menguasai ilmu dengan baik. Apa itu? Tidak ada kebaikan tanpa ilmu. Mendidikkan adab kepada anak tanpa menggiringnya memberikan ilmu akan membawa akibat yang macam-macam. Insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya dapat menjawabnya. Monggo. Alhamdulillah, dari Musolehat begitu banyak tautan-tautan hikmah, mutiara-mutiara yang kita dapat pada kesempatan malam ini. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, panjang juga ini. Mau tanya Ustaz,
tadi dikatakan dalam pengajaran itu boleh menggunakan kata jangan dan perintah. Banyak penelitian dari psikolog mengatakan bahwa kata-kata tersebut membuat pikiran negatif yang akan ditimbulkan. Bagaimana sikap kita di tengah kumpulan orang yang bersikap dan setuju dengan hal di atas? Saya lanjutkan. Nah, ini dulu. Oke. Tak tekoni penelitiannya siapa? Jangan tilwaka. Saya kuliah di fakultas psikologi dan sampai sekarang saya masih terus mengupdate buku-buku psikologi. Saya biasa kontak teman-teman yang ada di Inggris, gitu ya. Ada yang tinggal di Birmingham, dulu ada yang tinggal di Melbourne. Saya bisa minta tolong untuk jalan buku. Kenapa? Agar saya membaca itu ibarat hadis kuis Sahih Bukhari, bukan berotun nasihin. Jadi kalau seperti itu riset psikologi, risetnya siapa? Bukunya apa? Karena banyak sekali orang mengatakan psikologi yang dalam psikologi tidak ada. Lu kok bisa? Ya iso wae. Ojo mana dalam psikologi, dalam hati saja ada kok. Ada orang mengatakan barang siapa yang minum kopi, saya ini ya suka kopi. Tadi sebelum berangkat itu baru saja istri saya nyodorkan kopi ini. Sehingga saya biasanya langsung duduk dari gelas ngambil lepes, cepat. Suka kopi, sehari bisa 3 gelas, 4 gelas ya. Walaupun termasuk sedikit dari banyak lebih. Tapi bukan berarti itu tujuh tadi. Barang siapa sosok orang meyakinkan lagi. Qala Rasulullah. Loh, itu harus kena lagi yang tadi ya. Meminum kopi dan ketika mati didapati di dirinya masih ada kopi, maka dia dakhalal jannah. Loh itu loh, dicari di kumpulan hadis maudhu ya. Karena jadi masih lebih bergengsi, kalau bergengsi. Kan banyak sekali hadis palsu, tapi masih mendapatkan kedudukan di wajah para ulama, sehingga dikomentari ini hadis palsu, ini hadis maudhu. Loh, yang tadi disuruh hadis itu loh, di kumpulan hadis palsu heran, tapi disebut hadis kan? Iya, begitu pula yang tadi. Tapi kalau Anda bertanya, terus ada bukunya yang menunjukkan bahwa kalimat perintah dan kalimat larangan itu bukan hanya boleh, bahkan seharusnya dipakai dalam konteks keberhasilan pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah saya punya beberapa edisi sebelumnya, edisi berikutnya lagi yang sudah direvisi dan edisi malah yang baru belum saya buka bukusnya, masih grace datang dari dari Inggris, belum saya buka, bisa dibaca. Ini hasil penelitian longitudinal. Longitudinal itu artinya penelitiannya bertahun-tahun. Yang saya baca terakhir itu hasil penelitian selama 38 tahun. Diteliti, diaplikasikan, diaplikasikan lagi, terus sehingga akhirnya melahirkan kesimpulan keberhasilan manajemen kelas itu sangat terpoling 5 hal. Nomor 1 adalah rules and procedures. Rules itu aturan-aturan dan procedures itu prosedur. Contoh, anak kalau mau jawab pertanyaan itu ini atau ini, kata sepele. Anak mau minta izin itu ini atau ini. Gara-gara tidak ada prosedur yang jelas,
Guru sonsu kepada anak yang mulus dari tadi, gak mau mulus. Albe minta izin, guru ini masih asik. Lalu gimana? Coba anak-anak, ada yang bertanya, anak ini begini. Iya kamu, ngomong zaman kecil guru, anak-anak yang lain ketawa. Guru ini nesu, sing salah sapa? Guru nih, karena apa? Karena tidak ada prosedur. Misalnya, kalau mau jawab begini, kalau minta izin begini misalnya, maka begitu anak begini, yang lain podo mudeng kuwi ngono mau minta izin. Contoh lagi, saya pernah masuk ke sebuah kelas, di mana kelas ini dilaporkan oleh gurunya, wah, kalau kelas lain mungkin nggak masalah, ini kelas ini, jadi kelasnya, ya aku selalu ngomongin itu, belum ada di kelas ya, ngerti kelasnya, wah, harus luar biasa, paling mengerikan. Begitu masuk kelas itu apa yang terjadi? Saya perhatikan. Guru di mana? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Saya. Sing paling untar suaranya sing ditunjuk. Sing paling dhuwur ngacul kuwi sing ditunjuk. Ini berarti kelasnya submisif, prosedurnya cetok. Contoh ya. Akhirnya ketika ada anak ditunjuk, maju dia. Ketika mau maju, ada anak yang berdiri, saya gandeng dia lebih dhuwur, lain ngacung, ngadeg, dia ditunjuk yang tadi dianulir. Sakit. Apa yang terjadi berikutnya? Anak yang tadi ditunjuk menggantikan anak yang pertama, gerak nulis di papan tulis. Yang tadi terus dipermalukan, ratri mau maju. Wah nih, siapa yang ngajari? Gurune. Itu rules. Apa prosedur? Rules itu nomor satu adalah do's and don'ts. Do's and don'ts itu berarti secara sederhana dapat dimaknai sebagai lakukan dan jangan. Itu berbeda dengan obligations and restrictions atau prohibitions. Bedanya apa? Kalau obligations and restrictions bisa disampaikan dalam bentuk kalimat perintah. Setiap anak diharuskan memakai baju seragam. Itu namanya obligations. Setiap anak harus menghormati temannya. Itu namanya obligations. Yang efektif apa? Bukan obligations, tapi do's. Lakukan. Sini perintah. Nah, do's and don'ts. Misalnya gini, bunyinya. Please kwayu, antrilah. Bukan setiap anak diharuskan untuk antri. Anak-anak tidak dibolehkan untuk memotong barisan. Itu namanya kalimat berita yang isinya adalah obligations and restrictions. Perintah, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Loh, yang efektif itu loh. Yang efektif itu menggunakan do's and don'ts. Nah, contoh yang banyak menggunakan kalimat perintah melalui kelas sedikit Cina. Ada yang HP-nya bukan buatan Cina? HP saya 2, yang satu sih tetap bangga bukan buatan Cina sih. Laptop saya alhamdulillah bukan buatan Cina. Tapi banyak sekali kan. Apakah Cina kemudian menjadi bangsa sing dedel? Kalau saya muncul Cina tidak. Yang enggak kreatif belas. Kira-kira lebih kreatif mana? Orang-orang kita ini dengan mereka. Jadi kalau ingin lihat hasil didikan yang pakai do's and don'ts tadi itu, ya tengok mereka ini. Ini secara psikologi. Secara agama, apa meneh?
gitu ya. Karena yang ditanyakan tadi kan psikologi, maka saya jawab psikologi. Jadi kalau ada yang mengatakan risetnya siapa? Metodenya bagaimana? Dusta itu ada 3. Kalau pengen mempelajari silakan baca buku How to Lie with Statistics. Bagaimana cara bohong melalui statistik. Dusta itu ada 3, lies, dusta, then lies, dusta yang kecil. Dan yang ketiga lebih kecil lagi adalah statistik. Musim tahun politik ini buat dusta lewat statistik itu lebih kencang lagi. Dan itu perlu ilmu, perlu pengetahuan. Soalnya ilmu itu bahaya memodikan Gusti Allah kan. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi itu bukan dari psikologi. Justru inilah kesempatan untuk menata. Karena banyak sekali rongsokan psikologi yang psikologi nggak dipakai, dibungkus dengan kata fitrah, dibungkus dengan kata syakilah, dipungut kulkulu yang manusia lalu jadi tes bakat macam-macam yang tes bakatnya nggak standar. Itulah sebabnya saya dari saya sepakat anak saya nggak saya ikutkan tes bakat apapun kecuali sekedar kalau diperlukan untuk nyentuh sekolah. Kenapa? Sebagai konsekuensi kamu dulu kalau bocah. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sebaiknya nggak usah kok sekolah bikin ya wis. Wih menunggu ngaji di sekolahan, tapi bukan untuk mempercayai. Apalagi setelah lihat tesnya, wah ini nggak reliable ini. Apalagi ketika ketemu yang ngetes, nggak pernah kuliah psikologi, atau kuliah psikologi sekarang ini masih banyak yang lalai, ya nggak paham. Wah, ini berarti nggak kredibel. Ini mohon maaf agak menjauh. Saya hanya ingin menggarisbawahi, jangan tergesa-gesa untuk melakukan psikologi. Sebagaimana kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi hadis apa? Yang mengatakan hadis itu ahli hadis atau ahli hadis? Nah, gitu ya. Selanjutnya. Sekarang ini memang banyak sekali yang bertebaran-tebaran macam ilmiah, tapi karena kurangnya pengetahuan kita, jadi nggak bisa membedakan mana yang betul-betul rojih dan sebagainya, sehingga banyak informasi justru menjadi sepakat ya. Saya lanjutkan, pertanyaan masih banyak sekali. Pertanyaan yang kedua itu adalah tentang masalah komunikasi yang kurang efektif antar generasi. Contoh masalah terkadang dalam sebuah majelis ilmu, generasi yang lebih muda cenderung lebih terbiasa menggunakan teknologi dan media sosial sebagai sarana belajar dan berdiskusi. Di sisi lain, generasi yang lebih tua mungkin lebih memilih cara tradisional seperti membaca buku dan berdiskusi tatap muka. Perbedaan preferensi komunikasi ini bisa menyebabkan hambatan dalam pemahaman dan pertukaran pengetahuan antar generasi. Pertanyaan, bagaimana kita dapat mengatasi hambatan komunikasi antar generasi dalam majelis ilmu maupun majelis lain untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang efektif? Apakah ada pendekatan yang dapat diadopsi untuk mengintegrasikan teknologi dan media sosial dengan cara tradisional dalam proses pembelajaran sehingga semua generasi merasa dihargai dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam belajar dan berdiskusi? Ya, ini masalahnya bukan soal generasi, tetapi masalahnya soal tertibnya dalam berilmu. Nah, problem kita itu sebelum ada HP dan lain-lain ini, moco buku wae wis wegah. Sehingga akibatnya adalah dari dulu mudah sekali diombang-ambing, impact dan impact. Contoh sederhana.
Kalau betul menggunakan ini sebagai sarana cari ilmu, dia tidak akan mengatakan emotional quotient. Orang mau teori emotional quotient. Dan lebih-lebih itu emotional intelligence. Cuma disingkat EQ. Kalau disingkat EQ, bisa karpet kan? Salah dewe dan macam dewe, sama macam buku ini. Nah sekarang ini kan sebenarnya mudah, tapi ketika disiplin berilmunya itu yang bermasalah, walaupun bisa kita cari ragu dan boleh. Yusen, gitu tadi mau. Loh, kan menurut penelitian sopo. Nah, buku ini di kalau sumbernya di internet, cek. Gitu. Jadi masalah sebenarnya bukanlah itu. Buktinya di berbagai tempat, di berbagai negeri, disiplin tentang buku itu masih sangat kuat. Ya. Kenapa? Karena sumber ilmu itu memang ada pada buku dan majelisnya ada tatap muka. Itu sebabnya saya sampaikan untuk kita ini offline banyak hal yang nggak bisa diwakili melalui online. Pembahasan apalagi pembahasan dalam berjalan melalui melalui penggalan-penggalan itu. Jadi dalam hal ini yang lebih pokok ialah bagaimana kita masing-masing apapun generasinya itu bisa tertib dalam proses untuk menuntut ilmu. Jika itu dilakukan maka tidak mungkin ada sarana media sosial kecuali ada proses yang sifatnya analog, jadi ketemu langsung begini. Kenapa? Untuk bisa seperti itu berarti harus ada tatap muka kan. Nah, kalau kita hanya nyari lewat video-video singkat itu rawan sekali. Kecuali kita tidak melakukan verifikasi. Contohnya, ada orang mencontohkan kesesatan satu cara tertentu, ya, misalnya sufisme tertentu. Dia menerangkan kuwi lho elek ingin iki cara pandang begini. Tapi begitu kita melihat di YouTube atau di Reels di IG, yang terjadi apa? Seolah-olah ini pelakunya, kenapa dipotong-potong? Sudah itu, wah ini mau ngaji kita deh. Ini komentar langsung begitu ringannya. Ini dia pengikut hawa nafsu. Belum tahu ketemu. Kok ya kewahan. Itu contoh tentu saja ya. Jadi dalam hal ini yang diperlukan bukanlah bagaimana mengatasi kesenjangan dalam soal cara belajar, tetapi bagaimana masing-masing kita ini belajar untuk tertib dalam menuntut ilmu. Tertibnya itulah yang penting. Tapi kok kebanyakan nggak seperti itu, namanya kebanyakan dalam Quran elek. Karena itu kita jangan jadi orang kebanyakan dalam hal-hal kebenaran. Aktsaruhum mesti elek, aktsaruhum mesti elek, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum la ya'qilun dan lain-lain. Coba, mungkin saya salah. Tapi sejauh ini saya cek itu kalau ada kata-kata itu mesti ikutannya nggak baik. Sehingga kalau kita ingin baik maka kita harus yang menjadi kecualian illa qalila. Kalau ini dibangun, kita dikokohkan, maka yang muda dan yang tua sama saja prosedurnya. Hanya saja yang muda ini dapat lebih terampil memanfaatkan fasilitas yang lain. Tapi fasilitas macam ini hanya sebagai alat bantu untuk menambah memudahkan mengingat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya itu Ustaz. Apakah sopan santun yang tidak didasarkan pada keinginan mencari ridho Allah
hanya karena nilai sosial, itu termasuk dikategorikan adab yang baik. Kalau adab fitin ya bukan, kan adab dalam agama. Baik tadi kan ming mergo biasa ngono iku. Itulah yang bikin kita lemah. Lah pripun? Karena itulah kita perlu berusaha meningkatkan level. Bukan berarti setelah kita belajar jadi manusia yang wajahnya beku, tidak. Tapi kalau kemarin-kemarin itu kita ini murah senyum mergo ya wis dibiasake ngono, bagaimana kita ini sekarang menjadi murah senyum karena wah boleh ganjaran ini. Mesin yang dulur pada Islam ini boleh ganjaran ini, boleh dari Gusti Allah ini, ya. Jadi disinilah perlu diilmukan sehingga kita justru akan lebih memiliki daya tahan yang kokoh untuk mempertahankan tata krama itu walaupun yang lain sudah meninggalkan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun jika istri yang sangat sibuk dengan kegiatan agama, tetapi akhirnya mengganggu pekerjaan suami, apakah hal itu bisa dibenarkan, Ustaz? Prinsip sederhananya begini, fardu ain didahulukan dari fardu kifayah didahulukan daripada yang sunnah didahulukan daripada yang mubah. Itu prinsip pertama. Yang kedua, akan tetapi kita itu perlu memahami, perlu mengetahui, perlu menggali kenapa ada hal-hal yang gak sinkron seperti tadi, sehingga bukan secara sepihak tiba-tiba saja menyimpulkan sendiri. Bisa menyimpulkan sendiri, istri tidak mau mengerti, tidak mau kan soal itikat, ramu, dan itu soal kemampuan, beda kan? Karena itu yang sering saya sampaikan, termasuk di keluarga pada istri saya, hindari ungkapan nggak pernah mau. Kenapa? Mau itu kita nggak tahu. Ya. Ada orang sudah janjian terlambat, itu terlambat. Sebabnya terlambat apa? Dia macam-macam. Terlambat itu artinya kita menunjukkan deskripsinya, kondisinya. Kalau kita mengatakan anak itu sama ini orang sudah, dia mesti meremehkan. Meremehkan itu soal iktikat. Soal itikat. Jadi kalau misalnya mengorbankan itu soal itikat. Istri memiliki aktivitas ini dan aktivitas ini menjadikan ada yang terganggu. Karena itu kita perlu gali. Kenapa? Gitu ya. Perlu gali. Kalau tidak, ini dikat menimbulkan masalah baru. Jadi berhati-hatilah dalam menilai sesuatu. Yang paling baik sampaikan dalam bentuk yang sangat deskriptif. Iki awakmu iki teko jam semene terus biasanya jam semene iki wis ngene, saiki ora. Itu namanya menunjukkan deskripsi. Awake saiki ya can saya sibuk ning dinding ngaji, ning omah ra gelem ngurusi, ra gelem itu soal iktikat. Padahal boleh jadi kesibukannya tadi justru untuk mengambil fardu kifayah. Karena itu sekali lagi kita perlu gali. Nah,
Gue iki ketoke beberapa waktu belakangan ini kalau tiba itu ketoke kok ya wis anu kesulitan untuk konsentrasi. Oh, Mas. Aku iki ngene nggon iki mumet karo iki. Oh, barangkali justru situ bisa ada sinergi amal soleh. Tapi poin pentingnya adalah hal-hal yang kita belum dapat memastikan sebabnya lebih sampaikan, lihatlah, pahami secara deskriptif. Iya. Kita datang ke rumah orang, dia datang dalam keadaan tidak tersenyum, tidak tersenyum. Nah, kayak orang tuh ada buyo rena, mesumnya rena, tidak tersenyum. Itu berarti kita mengungkapkan keadaan. Wegah ning kono iki. Mesem wae ra gelem. Ra gelem iki beda karo ra iso. Gimana? Kalau kita ini menyampaikan, oh iya, apa ya? Padahal ki wong ya, masya Allah kita datang itu begini. Ini 3 kali dua kunjungan terakhir itu ya ora mesem, bukan ora gelem mesem. Anu aku krungu jare kuwi arepe operasi. Apa? Soalnya ning jero iki lho pembengkakan otot. Nah, berarti di situ kita jadi memahami sebabnya. Tapi coba, wah, apa ya dupe awak dhewe wong cilik ya. Masuk merah gelem. Kita akhirnya mengembangkan perasaan kita jadi lebih mudah menderita. Yang menyebabkan menderita siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Ustaz mau tanya, pada pertemuan yang lalu dikatakan bahwa tidak boleh mengajarkan nyanyian kepada anak. Apakah itu semua nyanyian termasuk mengenalkan Nabi, nama Nabi dan lain-lain? Bagaimana juga dengan ajaran senam untuk PAUD dengan musik dan lagu mendidik? Tidak bisa dipungkiri anak-anak senang dengan hal tersebut, dan menurut penelitian banyak stimulasi yang didapat dari nyanyi dan musik. Jika memang tidak diperbolehkan, adakah cara lain yang bisa diajarkan? Umpamane istake goyang pica-pica film diperdengarkan YouTube baik TikTok kuwi barai pintar. Maka anak-anak sing ra tau dijak guyon, ra tau digodan bloke. Karena sejak kecil diwenehi HP. Kuwi kudune perkembangannya normal. Aku tak cerita sedikit. Nanti jadi telusuri riset-risetnya berkenaan dengan efek dari anak-anak yang overexposure, bukan overexposure misalnya, melainkan dia itu terpapar gadget padahal umurnya belum 5 tahun. 5 tahun baru mulai mengenalkan. Sebelum itu perlu. Tapi agar bisa memahami lebih lanjut, saya tanya, termasuk olahraga yang disunahkan yang itu dapat bermanfaat ketika perang itu apa? Kemana? Yakin sunnah ya? Yakin? Tanyaan saya, itu sunnah loh? Sunnah. Kenapa Anda tidak kasih busur panah ke anak bayi? Kenapa kok nggak ngasih busur panah? Kok kasih melandap susah? Kalau pun dibesarkan dari seki di Gifu Jepang yang tajamnya kena sedikit langsung set. Kenapa main kuwi? Cocok sunnah kan memanah kuwi? Ya ya. Karena kesunahannya berlaku untuk yang sudah dikenai kesunahan. Bayi orang perlu, bahkan bisa
Sholat wajib apa betul? Kalau sakit gimana? Tetap sholat. Orang dewasa yang tidak mengenai kewajiban sholat siapa? Nomor siji wong gendeng. Nomor loro siapa? Wanita yang haid. Gimana? Padahal nek poso kon apa jenenge? Mengkodok lho. Sholat apa toh? Mohon maaf ini berarti pas lagi mens kae buat bocah-bocah gampang nesu. Itu perlu dimaklumi apa betul? Itu makna kurang akal itu nek pas lagi mens kae sok-sok rada wah. Soalnya sok-sok bapak-bapak itu rada GR. Perempuan tuh nggak bisa menjadi orang yang memahami ilmu dengan cerdas. Lu kata perempuan yang lebih berilmu dibanding laki-laki ada. Nah, contoh tadi. Suatu wajib kecuali untuk dua orang tadi, untuk orang dewasanya. Kalau anak-anak hingga dia bermimpi, orang itu hingga dia bangun. Wih, wih, saya mau kotor, mau turun toh. Tapi wanita menstruasi dan wong gendeng tidak perlu mengkotor. Pertanyaan saya, itu wajib. Dikatakan mendidik sejak dini itu kapan? Umur berapa? Ya 7 tahun. Nek durung 7 tahun jenenge kewanen. Kenapa? Karena dua dawuhe Kanjeng Nabi kita mau diperintahkan untuk memerintahkan atas waktu umur 7 tahun muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. 7 tahun. Sing siji sunnah, sing siji wajib. Itu dua-duanya tidak boleh diberikan sebelum anak cukup umur. Nah kok HP dikasihkan pada anak yang umur 20 tahun? Anak saya di rumah baru boleh punya HP kalau sudah lulus SMA dengan catatan memberikan HP bukan kewajiban orang tua. Kaitannya dengan tadi. Akibat anak terpapar HP, burung ngomong wis nyekel HP, maka sekarang di banyak sekolah-sekolah PAUD itu di sejumlah tempat anak-anak perkembangannya menjadi sangat tidak wajar. Ada yang teriak-teriak agak misterius begitu. Kenapa? Nah iso ngomong. Umur 5 tahun baru mau menguasai 4 kosakata. Ngelomboke rasa ngomong ibu dan lain-lain. Padahal nek miturut hadis normalnya nek kuya nek menungso kudu anake Samsul. Nek kuwi anake Samsul, kudu anake Samsul ya. Kudune umur 2,5 tahun, 3 tahun wis akeh omongi hatta yuriba anhu lisan. Lho hubungannya pertanyaan bos ya. Alon-alon sih. Umur 5 tahun kuwi kudu wis cerewet. Bocah iku sok akeh omongi. Dengan nanti 7 tahun itu hatta yu'abbiru anhu lisanuhu. Tapi kalau enggak memiliki kosakata sama sekali, dari mana caranya? Padahal anak itu tiap hari ketemu lagu yang Anda mengatakan tadi, lagu-lagu yang bersifat mendidik. Padahal ini ngomong yang tok tadi kita. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Diulangi sih penting. Diulangi. Itu saja. Saya revisi pada anak saya. Apa nak tadi nak? Enggak kok Pak, kan cuma nyanyian. Oh iya. Mana tadi? Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Oh gitu. Kalau kamu milih gimana nak? Kan balonnya ada 5. Kalau meletus 1, kamu milih mana? Milih hatimu kacau sehingga enggak main seharian, atau kamu milih main dengan yang 4? Ya milih main dengan yang 4. Jadi kalau gitu lagunya bener enggak? Akhirnya besoknya berangkat
ke playgroupnya nyanyi meletus balon hijau dan nggak apa-apa balonku masih 4. Ternyata lagu-lagu yang agak mendidik. Loh kan gimana? Kita pengen punya anak dengan daya juang tinggi, militan. Sementara balonnya 5 loh, meletus 1 saja sudah kacau hatinya. Baperan. Jadi yang menyebabkan anak lemah jiwanya tadi apa itu? Anak tadi dipapar tiap hari, nyawang TikTok, nyawang YouTube, wa'ala alihi wasallajmain. Kenapa kok gak menguasai kosakata? Dengan begitu lebih positif mana, lebih bermanfaat mana anak di kudang boe. Gimana? Andai kata dijak nyanyi-nyanyi kui cara yang tepat untuk mendidik orang akan menjadi pribadi yang unggul, tentulah anak sekarang itu lebih hebat dibanding generasi sahabat. Kecuali kalau ternyata memang saking kuduku orang ada ono hadis misalnya anak-anak cah cilik-cilik kuwi zaman Kanjeng Nabi, zaman tabiin ternyata bisa joget-joget gitu. Saya belum pernah ketemu. Yang saya dapati misalnya dalam As'ilatul Atfal Al-Imaniyah, dulu para sahabat dan tabiin itu mentalkinkan kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat yang berisi didikan tauhid itu tiap satu kalimat itu sab'a marat 7 kali diulang-ulang setiap hari. Ditalkinkan itu artinya diperdengarkan secara langsung untuk ditirukan, bukan ketika anak nangis sini. Jadi cuma lihat apa namanya. Nah iya. Gitu ya. Ini tadi hanyalah untuk memahami lebih mudah. Umpamane tenan kuwi lebih mengembangkan kreativitas. Kudune penemuan-penemuan besar itu dilahirkan oleh anak-anak yang sejak kecil ndelok wong nyanyi. Loh gimana anak-anak kita itu kepribadiannya nggak error? Coba perkara-perkara artinya langsung kan joget lebih baik aku mati di tanganmu kalau joget apa kepribadian atau belah kui gimana jatuh bangun aku apa mana ya kerana aku sosok nunggu kayak gara lengkap tuh lah iya min masalah apa pantaslah anak-anak muda baperan, mudah marah, mudah kecewa. Lalu yang masuk ditalkin ke dalam dirinya itu lebih baik aku mati di tanganmu. Gini kita ingin dari melahirkan pejuang. Ya enggak? Kita mau melahirkan pejuang dengan begitu. Akan didalami. Coba, ada berbagai macam lagi lainnya ya. Jadi, andaikan anak-anak itu tidak pakai seperti itu, kalau selama dia masih ketemu orang-orang yang mau ngajak omong-omongan, mau ngajak bincang-bincang, mau mendengarkan itu lebih didahulukan daripada ngelem. Saya ulangi lagi. Tempo saya sampaikan. Dan silakan nanti dicek. Anak-anak itu ketika berbincang dengan sahabat-sahabatnya, sing TK, sing SD, sing SMP, sing SMA, tengok. Kok bocah-bocah kuwi betah dolan karo kancane sing ora nganggo gadget lho. Nek gadget kan mengkumpul bareng padha gendenge.
Saya ini perjobaan ya. Wasik. Apa yang dilakukan? Apa ketemannya? Masya Allah, wow, amazing, luar biasa. Wah, apa begitu? Enggak. Anak-anak itu betah juga bukan karena dilem-lem pendapatnya. Orang, nak mulutku orang. Amalannya aku ini aku. Mau apa? Oh, curangkan. Karena ada umpan balik. Memberi umpan balik merungok ke kuira bayar. HP bayar boten? Kuota bayar. Listriknya bayar boten? Bayar. Jadi kalau ingin baik, tingkatkan yang gratisan, kurangi yang bayar tadi. Gimana? Gitu, tapi kembali lagi. Jadi dari sini lihat gambarannya enggak? Seandainya lagu itu yang bikin anak-anak itu, nyanyian tadi itu, musik yang bikin anak-anak itu pinter, kutune bocah sing rata dimong mboke, bendina dimong karo YouTube wal TikTok dan lain-lain kuwi, bayi nangis, oh ini coba lihat ini lucunya ini, ibunya sedang mengajari le, mbok mikir apa penting le, mbokmu mati apa boleh, yang penting HP ini. Sing ulang sapa? Mbok lunga ora digoleki, HP mati nesu-nesu, nangis. Malah sok-sok ana sing rebutan HP karo anake. Mudah-mudahan sini gak ada ya. Itu saja. Oh, di rumah. Ini Masya Allah, pertanyaan masih banyak sekali, tapi saya izin berikan satu saja lagi, karena waktunya sudah jam 2:31. Kedua pertanyaan yang saya kumpulkan, mohon diterangkan kembali tentang kaitan himmah dengan adab dan hawa nafsu tadi Ustaz Nurdin. Saya sambungkan pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana cara menanamkan himmah aliyah kepada anak. Yang nomor 2 tidak bisa saya jawab. Pembicaraan kita ini adalah kait rangkaiannya dengan itu. Sing sabar. Yang nomor 1 saya ingin ceritakan saja bahwa ketika kita itu betul-betul sudah sangat menginginkan sesuatu dan himmah aliyah dan jiwa yang khusyuk, sudah betul-betul mencintai ilmu, maka orang itu akan rela berkorban dan tasghir, memandang kecil hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan. Dia tidak mengikuti kebanyakan. Saya alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan ibu saya. Ketika saya kecil kelas 4 itu, tidak ada yang lebih menggembirakan saya, lebih bahagiakan saya daripada bisa beli buku. Maka karena ditunjukkan sangat mulianya, sangat bermanfaatnya buku, jajan cepet entek, buku saklawase. Ketika saya waktu itu ikut les bahasa Inggris, atau ketika saya pengen beli buku jalan kaki, anak SD kelas 4 umur kira-kira 10 tahun, 9 tahun lebih, jalan kaki dari rumah saya daerahnya ke pegunungan ke tempat terdekat kampung saya, ada yang jual buku 6 km jalan kaki. Apa yang disampaikan? Kak popo nak kalau mau ketika mau hujan ya, kak popo nak awakmu kudaran gak bare loro, kehujanan gak bikin sakit. Nek loro ya paling mek sedino, kalau sakit paling cuma sehari. Ya, walaupun yang mungkin bisa diambil sebagai pelajaran untuk membangun himmah ya. Sedino gak waras, gak waras, sangat besar itu waras ya. Karena di Jogja dulu ketika ada teman saya flu itu wis waras. Masalah bener kok.
di Jawa Timur, di Jombang, Mojokerto, mari itu berarti selesai melakukan sesuatu. Mari apa? Mari makan aku. Selesai makan. Nah, saya dulu awal Jogja bingung. Oh nih, mari kuliah. Loh, apa kowe? Nah, ini berarti ada yang salah. Nah, repot ketika saya makan di kantin. Bapaknya kita masuk, oh betul ada bapak. Akhirnya ibunya ini curiga. Lah ini oh ini gorengan. Saya waktunya dibeli bukan gorengan. Karena di istilah di kampung saya itu namanya ote-ote. Nama mas? Musibah ya. Yang disebut sebagai bakwan itu, terus ngomong bakwan, makanya ada bakwan Malang loh. Yang bakso sama mie sama pentolnya itu di kampung saya namanya bakwan. Di sini bakwan kui betul. Kami menyebutnya ote-ote. Padahal ote-ote waktu itu istilahnya beda lagi kan? Wah, tinggal kata itu. Nah, jadi ketika ditunjukkan betapa andaikan sakit orang dino gak waras nak paling mek seminggu gak waras nak paling mek 2 minggu, tapi manfaatin nak salawase. Maka saya enggak begitu risau mau hujan mau enggak, paling cuma demam. Sehingga tiap hari dapat uang saku dikumpulkan. Ketika jumlahnya sudah mencukupi, saya pakai untuk beli buku. Berangkat dengan semangat dapat buku, jalan kaki 6 km, pulangnya jalannya karena lebih menanjak. Sambil baca buku, sehingga kadang-kadang langsung baca buku, kadang-kadang sampai nabrak pohon asem dan lain-lain. Asik. Tapi kalau anak itu himmahnya cetek, jangankan nabung mengorbankan itu. Jangan macam buku wae. Apa nanti aku dikasih ini loh. Nanti aku diberikan ini loh. Ayo nak, baca loh. Oh, tapi aku mana ini loh. Loh, kan gede tapi syaratnya oke. Apa yang terjadi ketika himmahnya cetek? Dia mudah gengsian. Kalau malu sebagian dari iman, gengsi itu bukan. Karena gengsi itu asasnya bukan malu, tapi lebih berbangga-bangga dengan apa-apa yang penting. Ya. Hari ini kita melihat anak gak punya HP, izin. Kalau ini, ya sih bukan gitu, malu, gengsi. Saya ceritakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anak ini. Anak saya, seorang anak saya, dari kecil sebelum masih kecil belum SD itu umur 5 tahun kita ajak melihat penyembelihan hewan kurban. Tidak apa-apa. Oh itu kan nanti melemahkan jiwa. Sing jiwanya lemah masih simbah. Ojo menen deleng wedhus dibelah. Belum beda dibelah langsung gemeteran. Mapun gimana? Ini penting. Alhamdulillah anak saya 7. Jadi ini bukan kasus karena semuanya lihat tidak masalah. Dialog, ringkasnya ketika dia naik kelas 3 SD, dia mulai nabung setiap hari uang sakunya. Uang saku untuk anak saya itu oke 2.000 sehari. Kalau ikut tambahan pelajaran les, ditambahi 1.000 jadi 3.000. Setelah setahun ternyata harga kambing naik, cukup di 2.000 wedhus. Maka dia nabung lagi 2 tahun, harga kambing naik lagi, hampir rontok hati saya. Gak tega. Kurang 1.000 bagel. Saya hampir tambahin, tapi saya gak mau. Lalu kita ajak dialog. Nanti kalau masih belum cukup gimana? Akhirnya dia mulai mikir gimana caranya mengembangkan uang. Dia akhirnya belajar bikin kue. Kalau akhir pekan dia bikin kue, nanti Senin pagi diberikan adiknya.
dijual di sekolah, pulang sekolah totalan badine piro, yang pokok itu modalnya dimasukkan lagi ke tabungan kurban tadi, sementara badine itu karena dia ambil sebagian, jadi diambil untuk adiknya sebagai gaji sebagai upah, lalu sisanya ditabung karena dia ambil sebagian untuk jajannya dia. Tapi di situ kan berarti ada tambahan tabungan. Akhirnya di tahun setelah 3 tahun nabung terkumpul 3 juta lebih. Minggu itu gua habis cukup betul. Habis Yomai cukup, tapi dia lebih memilih beli hewan kurban. Sebenarnya mengatakan dana nggak usah besar-besar, enggak, aku pilih yang paling besar. Saat itu masih cukup untuk yang paling besar ya, masih cukup untuk yang paling besar. Aku pengen, aku mau yang paling besar. Nah, dia nggak peduli. Jadi itu apa namanya, taswir, memandang kecil hambatan tantangan tuh ada kayak gitu. Nggak peduli ketika yang lain-lainnya, misalnya dia bilang kasihan dari lu hari ini nggak punya HP. Kenapa? Kalau aku mau beli bisa kok, punya uang. Tapi dia tidak memilih untuk yang lain. Itu contoh-contoh. Ketika anak itu memang betul-betul memiliki sesuatu yang ingin diwujudkan, maka dia akan berusaha dengan gigih untuk dapat meraihnya tanpa merasa menderita. Panjat tebing, naik gunung, niku rekoso apa buatan? Rekoso. Tapi kalau ini baru cuma soal apa namanya, mendaki gunung loh. Pernah jumpa nggak seorang pendaki itu begitu sampai atas masuk gini, tobat jangan ngebai dengan ngeting orang munggah gunung aku pegel aku. Enggak, set berdarah, kalau perlu mah difoto. Kenapa? Di situ ada kebanggaan. Yang saya maksud di sini bukan berarti berbangga-banggaan itu baik, tapi itu contoh. Tekad itu menjadikan apa namanya, hambatan dan halangan itu menjadi kecil, sehingga aku nggak dibeliin buku sih sama bapak. Bukan. Ya aku nggak mau belajar, nggak dikasih duit. Aku nggak mau belajar, aku nggak mau beli buku. Habisnya nggak diajak ke sini, nggak diberikan. Ketika himmah cetek, there is always any excuse. Selalu ada alasan untuk mengatakan, aku raiso. Gitu ya. Karena itulah maka kalau didik anak itu jangan mengandalkan reward and punishment. Reward and punishment dalam psikologi itu penelitiannya dalam apa? Kepada manusia apa kepada kewan? Sudah dicek loh. Risetnya Skinner. Untuk manusia apa kewan? Hewan. Pavlov. Ono sing risetnya apa, percobaannya kepada tikus, padahal anak kita bukan tikus. Bahkan anaknya tikus kantor wae itu tikus toh. Tikus kantor. Soalnya sekarang ini banyak tikus-tikus yang ketika ketangkep malah senang kepala jalan ngapura toh. Mau tekan kono barang nih. Gimana? Nah, itu beberapa gambaran. Mudah-mudahan dari sini kita dapat melihat bahwa ada hal yang lebih mendasar yang jika itu tertanam, insya Allah ngurus anak kui dadi luwih ringan. Tidak sibuk dengan gengsi. Tantangannya siapa? Diri sendiri. Nah, ini sih contoh. Suatu saat ada 2 anak saya memasuki Ramadan. Hari pertama tapi belum dimulai puasa. Maksudnya hari pertama kan terawih, omong-omongan. Wah, ini mesti
ngetes ini. Kok puasa itu tujuannya apa ya? Agar orang itu bertakwa. Orang yang bertakwa itu bajunya mesti baru enggak ya Pak? Oh, tanyanya ke ibunya dulu. Kamu tanya gitu kenapa? Nah, yang paling penting dalam puasa itu apa? Ringkas katakan ya gimana meraih takwa. Bapak ada rencana nggak belikan aku baju? Padahal kan dia paham mesti ini ada rencana kan? Apalagi ibu ya aku sih puasa bukan mau beli baju baru. Tapi kalau misalnya Bapak ada rencana, Bunda ada rencana untuk belikan baju, aku nggak usah beli baju baru. Uangnya aja kasihkan ke aku. Buat apa? Dan pada saat itu ada anak saya itu yang sering kalau mau jalan pegang celananya. Apa? Ternyata kolore wae wis pedot sing kuwi. Nah, kok ya nggak bilang gitu ya. Sisi lain ya. Nah, padahal di saat yang sama ada ibu-ibu yang mengeluh, ada bapak-bapak yang mengeluh, anaknya itu urung poso sing dijaluk klambi sing iki, klambi sing iki, klambi sing iki, klambi sing iki. Dari sini dapat melihat apa pengaruhnya. Itu contoh sederhana. Wallahu a'lam bishawab.